Jiwasraya dibubarkan tahun ini. Nasib dana pensiun masih belum pasti. PT Asuransi Jiwasraya, Persero, dipastikan akan resmi dibubarkan pada tahun 2025 setelah melalui berbagai upaya restrukturisasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, meskipun rencana pembubaran sudah disiapkan, nasib dana pensiun para pemegang polis dan pensiunan masih belum menemui kejelasan. Dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 6 DPR RI, Direktur Operasional dan Keuangan Jiwasraya, Lutfi Riza, menegaskan bahwa pencairan hak-hak para pensiunan akan bergantung sepenuhnya pada penyelesaian aset yang dimiliki perusahaan selama proses likuidasi berlangsung. Tahun ini Jiwasraya akan resmi dibubarkan. Namun, untuk memastikan pembayaran 100% kepada pemegang polis dan pensiunan, semuanya tergantung dari bagaimana kami bisa mengoptimalkan aset yang ada. Jelas Lutfi di hadapan para anggota Dewan. Saat ini, aset dana pensiun pemberi kerja, DPPK, Jiwasraya tercatat hanya sebesar 654,5 miliar, dengan aset neto likuid senilai 149,1 miliar. Sementara itu, total kewajiban pembayaran manfaat pensiun mencapai 446 miliar, tetapi Jiwasraya hanya mampu menyediakan dana sekitar 132 miliar hingga 31 Desember 2024. Ketimpangan besar antara jumlah dana yang tersedia dan kewajiban yang harus dibayarkan ini menjadi tantangan besar bagi Jiwasraya dalam menyelesaikan tanggung jawabnya kepada para pensiunan. Transparansi kepada pensiunan, tetapi ketidakpastian masih menghantui. Jiwasraya telah melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada para pensiunan terkait kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan pembayaran manfaat pensiun secara penuh. Kami sudah berusaha menjelaskan kepada para pensiunan bahwa perusahaan tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar 100% manfaat pensiun mereka. Namun kami tetap berkomitmen untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kemampuan aset yang tersedia, kata Lutfi. Sumber dana untuk pelunasan kewajiban. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pensiunan, Jiwasraya mengandalkan 3 sumber utama dana yang diharapkan bisa membantu menutupi kekurangan yang ada. 1. Pencairan sisa aset DPPK Jiwasraya, termasuk berbagai aset saham dan aset lainnya yang masih bisa dimonetisasi. 2. Penjualan serta pencairan aset yang masih dalam proses likuidasi yang diharapkan dapat memberikan tambahan dana guna memenuhi kewajiban kepada pensiunan. 3. Potensi aset rampasan dari kasus fraud DPPK Jiwasraya yang bernilai 257 miliar jika gugatan hukum terhadap pelaku kecurangan berhasil dilakukan dan dimenangkan oleh pihak berwenang. Namun sejauh ini, belum ada kepastian mengenai seberapa besar jumlah dana yang bisa diperoleh dari sumber-sumber tersebut dan kapan pencairannya dapat direalisasikan. Harapan pensiunan di tengah proses likuidasi. Keberhasilan Jiwasraya dalam memenuhi kewajibannya masih sangat bergantung pada optimalisasi aset yang tersisa serta kelancaran proses hukum yang sedang berjalan. Para pensiunan dan pemegang polis saat ini hanya bisa menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai hak mereka, sementara proses likuidasi terus berlangsung. Pembubaran Jiwasraya menjadi babak baru dalam perjalanan panjang perusahaan asuransi milik negara ini. Namun, bagi para pensiunan yang telah mengabdikan hidup mereka kepada negara, ketidakpastian atas manfaat pensiun mereka menjadi sebuah dilema yang menuntut solusi nyata dari pemerintah dan pihak terkait. Sejauh ini, pihak Jiwasraya dan pemerintah masih terus mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Akan tetapi, bagi para pensiunan, waktu terus berjalan dan kepastian atas hak mereka menjadi semakin mendesak untuk segera dipenuhi.